Semua pengetahuan terhubung ke semua pengetahuan lainnya. Yang menyenangkan adalah membuat koneksinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia untuk Bapak Ibu guru hebat di seluruh Indonesia. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan koneksi antar materi pada modul 2.1 pembelajaran berdiferensiasi. Lena Nopiana, SPD, SD Negeri Cimindi, CGP Angkatan 9, Kabupaten Tasikmalaya. Apa itu pembelajaran berdiferensiasi? Pembelajaran berdiferensiasi adalah pembelajaran yang mengakomodasi kebutuhan belajar siswa dengan memberikan keleluasaan pada setiap siswa untuk meningkatkan potensi dirinya sesuai dengan kesiapan belajar, minat, dan profil belajar siswa. Bagaimana cara untuk dapat melakukan pembelajaran berdiferensiasi di kelas? Agar dapat melakukan pembelajaran berdiferensiasi, guru harus 1. Memahami tujuan pembelajaran, 2. Mengetahui dan merespon kebutuhan belajar murid, 3. Menciptakan lingkungan belajar yang mengundang murid untuk belajar, 4. Melakukan manajemen kelas yang efektif, dan yang kelima, melakukan penilaian berkelanjutan. Berkaitan dengan kebutuhan belajar murid, guru harus memahami 3 aspek berikut. Yang pertama, kesiapan belajar murid atau red lines. Yang kedua, minat belajar. Yang ketiga, profil belajar. Pada kesiapan belajar murid atau red lines, dalam hal ini sebagai guru perlu mempersiapkan berbagai sumber belajar untuk membantu murid mengkonstruksi pemahaman mereka secara maksimal, serta guru perlu mengelompokkan murid berdasarkan tingkat kemampuannya, baik itu kemampuan membaca, menulis, ataupun menghitung. Pada minat murid, setiap murid pastinya memiliki minat yang berbeda-beda. Minat adalah salah satu motivator penting bagi murid untuk terlibat aktif dalam proses pembelajaran. Guru diharapkan dapat menciptakan suasana belajar yang menyenangkan dengan menggunakan sumber belajar yang beragam, serta guru berperan memberikan motivasi dan perhatian saat pembelajaran berlangsung supaya murid aktif dalam belajar. Untuk profil belajar murid, yang pertama yang dipersiapkan oleh guru yaitu memperhatikan lingkungan, kemudian gaya belajar, kecerdasan majemuk, dan juga budaya. Kebutuhan belajar murid dapat diidentifikasi berdasarkan cara-cara berikut ini. Pertama, mengamati perilaku murid-murid. Kemudian, mengidentifikasi pengetahuan awal. Ketiga, mereview dan melakukan refleksi terhadap praktik pengajaran. Keempat, mengkomunikasi dengan wali kelas sebelumnya. Kelima, membaca rapot murid di kelas sebelumnya. Keenam, menggunakan berbagai penilaian formatif dan diagnostik. Strategi pembelajaran berdiferensiasi ada 3, yaitu diferensiasi konten,
diferensiasi proses, dan diferensiasi produk. Pada pembelajaran diferensiasi konten dilakukan dengan membedakan pengorganisasian atau format penyampaiannya, bukan mengubah atau menurunkan standar kurikulum. Pada strategi diferensiasi proses, kegiatan ini memungkinkan murid untuk berlatih dan memahami atau memaknai konten dengan cara membedakan proses yang harus dijalani oleh murid. Pada strategi diferensiasi produk, di sini bukti yang menunjukkan apa yang murid telah pelajari dengan cara membedakan atau memodifikasi produk sebagai hasil belajar murid, hasil latihan, penerapan, dan pengembangan apa yang telah dipelajari. Nah, dari pemaparan singkat tadi, adakah keterkaitan antara modul pembelajaran berdiferensiasi dengan modul-modul yang lain? Untuk dapat melakukan pembelajaran berdiferensiasi, maka guru dapat berusaha memenuhi kebutuhan belajar anak sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman berdasarkan filosofi KHD di modul 1.1. Dalam melakukan pembelajaran berdiferensiasi, seorang guru penggerak harus berpihak pada murid, reflektif, mandiri, kolaboratif, dan inovatif untuk menciptakan pembelajaran berdiferensiasi agar dapat memenuhi kebutuhan murid. Dengan demikian, seorang guru penggerak dapat mewujudkan kepemimpinan murid dengan menuntun murid merdeka belajar. Hal ini sesuai dengan nilai dan peran guru penggerak di modul 1.2. Pembelajaran berdiferensiasi dapat menjadi salah satu strategi untuk mewujudkan visi guru penggerak yang berpihak pada murid sesuai dengan modul 1.3. Dalam melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi antara guru dan murid harus ada kesepakatan kelas terlebih dahulu agar proses pembelajaran dapat berjalan dengan baik sesuai dengan nilai-nilai budaya positif yang ada di modul 1.4. Pemaparan dari saya dicukupkan sekian. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Terima kasih atas segala perhatian dan tergerak, bergerak, menggerakkan. Manusia diciptakan untuk berguna, bukan untuk sempurna. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.